Kolam Bethesda, iya, siapa yang tidak tahu dengan sebutan kolam Bethesda? Tempat yang digambarkan ketika Yesus melakukan mujizat di sana. Karena semua fakta pasti ada sejarahnya. Kolam Bethesda, iya, siapa yang tidak tahu dengan sebutan kolam Bethesda? Ini adalah sebuah tempat bersejarah di mana Yesus pernah melakukan mujizat yang besar. Bethesda terletak di Muslim Quarter di Yerusalem. Pada abad ke-19, arkeolog menemukan bekas-bekas kolam yang cocok dengan gambaran dari Injil Yohanes ini. Bethesda berasal dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang berbunyi Bethesda, yang artinya adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah. Arti kata dari Bethesda ini sangat cocok dengan tempat yang digambarkan ketika Yesus melakukan mujizat di sana. Karena Alkitab berkata, sekelompok orang sakit dibaringkan di tepi kolam itu untuk menanti anugerah Tuhan bagi kesembuhan mereka. Oke. Bapak Ibu, kolam Bethesda atau Gereja Santana ini. Gereja Santana, ini kolam Bethesda. Ada yang tidak mengerti itu dan mereka ganggu. Oke. Kolam Bethesda, masa Yesus Kristus, ada penampungan air besar. Ya, di mana pohon-pohon dan di sana juga itu besar sekali. Bagian penampungan air itu dangkal sekali. Dan ketika malaikat Allah masuk, turun, pertama air digoncang dan pertama yang masuk disembuh. Tapi orang lumpuh itu tidak bisa bergerak. Yesus katakan dia mau menjadi baik, sembuh, angkat tilammu dan jalan. Itu terjadi hari Sabat. Dan orang Yahudi menjadi marah. Karena itu seperti bekerja. Oke. Yesus melakukan 2 mujizat di kota Yerusalem. Di sini, ini kita di sebelah utara dekat Gunung Moria. Mujizat ini orang lumpuh berusia 38 tahun dan mujizat lain di sebelah selatan di kolam lain namanya Siloam. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani, Shiloah. Dia menyembuhkan orang buta. Oke, dia taruh. Shalom saudara, saya sedang berada di kolam Bethesda di belakang saya. Disinilah tempat Yesus pernah menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi kalau saudara pernah mendengar ya cerita tentang kolam Bethesda dengan 5 serambi ada di belakang saya ini. Saudara bisa lihat. Silakan maju. Iya. Karena setiap fakta pasti ada sejarahnya. Ketika ditemukan reruntuhan dari kolam Bethesda pada abad ke-19, ini membuktikan bahwa sejarah Alkitab benar-benar ada. Dan pada waktu itu ketika dibersihkan ditemukanlah memang kolam ini ternyata memiliki 5 serambi. Pada zaman Yesus, kolam ini masih berada di luar kota
di luar tembok utara dekat gerbang domba yang merupakan pintu masuk ke dalam bait suci Allah dari arah utara. Kolam yang telah tertutup reruntuhan selama berabad-abad ini, sebagian besar telah digali kembali. Dan para arkeolog menemukan bahwa kolam itu berbentuk segi empat dengan panjang 120 meter dan lebar 70 meter dan dalam 8 meter. Kolam ini dikelilingi oleh serambi pada 4 sisinya dan dibagi 2 oleh serambi kelima di tengahnya. Hal ini membenarkan catatan yang ada dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang kedua. Kolam atas atau dalam bahasa Inggrisnya adalah upper pool yang dianggap pengacu pada kolam Bethesda disebut dalam kitab 2 Raja-Raja 18 yang mencatat kejadian dalam zaman pemerintahan Raja Hizkia. Catatan ini juga terdapat dalam kitab Yesaya 36. Nah, sekarang terbukti bahwa semua fakta pasti ada sejarahnya. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka,
Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, seorang yang telah terbaring sakit selama 38 tahun menanti di tepi kolam Bethesda, yang artinya adalah anugerah. Mungkin hari ini saudara sedang menantikan Yesus datang ke dalam hidupmu dan melakukan mujizat. Mungkin engkau sedang menantikan kesembuhan. Mungkin engkau adalah seorang yang juga seperti orang yang berada di samping kolam Bethesda itu, menunggu anugerah Tuhan atas hidupmu terjadi. Seperti sejarah yang telah kita baca hari ini, bahkan keadaan 38 tahun bisa tiba-tiba berubah hanya dalam waktu sekejap, karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jika hari ini engkau menginginkan mujizat terjadi dalam hidupmu, kesembuhan terjadi dalam hidupmu, alamilah Tuhan secara pribadi di dalam hidupmu. Karena perjumpaan dengan Tuhan, itulah yang akan mengubahkan semua keadaan di hidup kita. Jika hari ini engkau sedang berada di serambi Bethesda, percayalah, mintalah agar Yesus datang menemui engkau secara pribadi, sehingga keadaanmu diubahkan. Tuhan memberkati.